Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, mentari di Jakarta terasa lebih menyengat dari biasanya. Namun bagi Reno, cuaca cerah ini adalah pertanda alam merestui langkah besarnya. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya, membetulkan letak dasi sutra berwarna merah marun yang senada dengan dekorasi pesta yang telah ia siapkan secara rahasia. Di atas meja kerjanya, sebuah ponsel pintar terus bergetar, menampilkan notifikasi dari nomor yang ia simpan dengan nama Project Manager. Sebuah kode untuk Siska, wanita yang akan ia nikahi secara siri siang ini. Semua sudah siap. Sayang. Vendor bunga sedang menata aula. Tulis pesan itu. Reno tersenyum puas. Ia merasa sebagai pria paling cerdas di dunia. Selama 3 tahun menikah dengan Arini, ia berhasil membangun citra sebagai suami sempurna, setia, pekerja keras, dan lembut. Padahal, di balik itu semua, ia telah menyusun rencana untuk memiliki kehidupan kedua, tanpa harus kehilangan kenyamanan finansial yang diberikan oleh keluarga Arini. Arini, istrinya, adalah sosok wanita yang tenang, mungkin terlalu tenang bagi Reno yang haus akan tantangan. Arini adalah pewaris tunggal dari Wirjawan Group, perusahaan properti raksasa tempat Reno kini menjabat sebagai direktur operasional. Bagi Reno, Arini adalah tangga menuju kekuasaan, sementara Siska adalah gairah yang tidak ia dapatkan dari istrinya yang kaku dan selalu sibuk dengan laporan audit. Keberuntungan memang berpihak padaku, gumam Reno. 2 hari yang lalu, Arini pamit untuk pergi ke Singapura guna menghadiri konferensi bisnis tahunan selama seminggu. Itulah kesempatan emas bagi Reno. Ia langsung memesan sebuah aula mewah di hotel pinggiran kota, jauh dari jangkauan kerabat Arini, untuk merayakan pernikahan sirinya dengan Siska. Reno kemudian mengambil ponselnya yang lain, ponsel khusus yang ia gunakan untuk urusan gelapnya. Ia mendatangi sebuah toko bunga online melalui aplikasi chat. Ia ingin memberikan kejutan kecil untuk Siska, sebuah tanda bahwa ia tidak malu mengakui hubungan mereka, meski secara sembunyi-sembunyi. Pesan 1 papan bunga paling besar. Dekorasi premium. Tuliskan, Happy Wedding My Dear Siska Reno. Semoga bahagia selamanya. Kirim ke Grand Ballroom Hotel Lestari jam 10 pagi ini. Pengirim, suami tercinta. Ketik Reno dengan jempol yang lincah. Ia merasa aman. Toko bunga itu dipilih secara acak dari pencarian Google. Ia tidak tahu, dan tidak pernah repot-repot mencari tahu, bahwa industri bunga di kota ini sangatlah kecil dan saling terhubung. Sementara itu, di sebuah butik bunga kelas atas bernama El Fleur, seorang wanita paruh baya bernama Maya sedang memeriksa pesanan yang masuk ke sistem komputernya. Matanya membelalak ketika melihat nama pemesan dan nama pengantin yang tertera di layar. Reno dan Siska? Di Hotel Lestari. Maya bergumam. Jantungnya berdegup kencang. Maya bukan sekadar pemilik toko bunga. Ia adalah sahabat karib Arini sejak masa SMA. Ia tahu persis bahwa Arini sedang berada di Singapura, atau setidaknya, itulah yang Arini katakan pada semua orang. Maya segera meraih telepon genggamnya dan menekan tombol panggil cepat. Arini, kau di mana? Tanya Maya tanpa basa-basi saat telepon diangkat. Suara di seberang sana terdengar sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang suaminya baru saja memesan papan bunga pernikahan untuk wanita lain. Aku sedang di bandara. Mei. Baru saja mendarat di Jakarta. Kenapa? Maya menarik napas panjang. Reno, dia baru saja memesan papan bunga, Happy Wedding, untuk dirinya sendiri dan seorang wanita bernama Siska di Hotel Lestari. Acaranya jam 1 siang ini. Hening sejenak di seberang telepon. Maya mengira Arini akan menangis atau berteriak histeris. Namun, yang terdengar justru suara tawa kecil yang dingin. Jenis tawa yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Oh, jadi dia memilih hari ini? Aku pikir dia akan menunggu sampai lusa saat ulang tahun pernikahan kami. Ucap Arini datar. Mei, kau bilang dia memesan papan bunga padamu. Bukan ke toko utamaku, tapi ke cabang kecil yang baru kubeli bulan lalu. Dia tidak tahu aku pemiliknya. Jawab Maya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku membatalkan pesanannya dan memakinya? Jangan.
Potong Arini cepat. Matanya menatap tajam ke arah aspal bandara dari dalam mobil jemputannya. Kirimkan pesanannya tepat waktu. Pastikan papan itu yang paling cantik, paling mencolok, dan diletakkan tepat di pintu masuk utama agar semua tamu bisa melihat betapa bahagianya suamiku. Arini, kau gila? Kau membiarkannya. Aku belum selesai, Mei. Arini menyandarkan punggungnya di kursi mobil. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku ingin kau menyiapkan satu papan bunga lagi. Papan yang berbeda. Dekorasi duka cita paling gelap yang pernah kau buat. Kirimkan 2 jam setelah papan pertama sampai. Aku sendiri yang akan mendikte tulisannya nanti. Maya terdiam, menyadari bahwa sahabatnya tidak sedang hancur. Arini sedang berburu. Kembali ke kantornya. Reno bersiap berangkat menuju lokasi pernikahan. Ia merapikan jasnya sekali lagi, merasa semua rencananya berjalan tanpa celah. Ia sudah mengirimkan pesan pada Arini, berpura-pura sedang sibuk dengan rapat maraton di kantor agar Arini tidak menghubunginya selama beberapa jam ke depan. Reno melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Di kepalanya, ia membayangkan masa depan di mana ia memiliki kendali penuh atas harta Arini sambil tetap menikmati kasih sayang dari Siska. Ia merasa telah mengakali sistem, mengakali hukum, dan yang terpenting, mengakali Arini. Ia tidak sadar bahwa di saat yang sama, Arini sedang membuka sebuah folder di laptopnya yang berisi bukti-bukti pemindahan dana ilegal yang dilakukan Reno selama setahun terakhir. Arini sudah tahu tentang Siska sejak 6 bulan lalu. Perjalanan ke Singapura hanyalah umpan, dan Reno dengan lahap memakan umpan itu beserta kailnya. Selamat berpesta, Reno. Bisik Arini di dalam mobil yang kini melaju menuju Hotel Lestari. Nikmatilah 2 jam pertama kebahagiaanmu, karena setelah itu, aku akan memastikan kau berharap tidak pernah dilahirkan. Papan bunga pertama, Happy Wedding, baru saja diturunkan dari truk di depan lobi hotel. Reno yang baru tiba melihatnya dengan senyum lebar, merasa itu adalah simbol keberaniannya. Ia tidak tahu bahwa jauh di sudut gudang toko bunga Maya, beberapa pekerja sedang merangkai krisan putih dan pita hitam untuk pesanan kedua yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Lampu kristal di Grand Ballroom Hotel Lestari berpijar keemasan, memantulkan kemewahan yang dipaksakan. Harum bunga mawar impor menyeruak di setiap sudut ruangan, bercampur dengan aroma parfum mahal dari para tamu yang hadir. Bagi Reno, ruangan ini adalah panggung kemenangannya. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang rias pengantin pria, mengagumi pantulan dirinya yang tampak 10 tahun lebih muda dengan setelan tuxedo berwarna putih gading. Hari ini, aku adalah raja, bisik Reno pada dirinya sendiri. Di luar sana, musik kamar yang lembut mulai mengalun. Tamu-tamu yang hadir memang tidak banyak, hanya sekitar 100 orang, kerabat dekat Siska dan beberapa teman kepercayaan Reno yang sudah ia beli kesetiaannya. Ia sengaja tidak mengundang rekan bisnis utama atau keluarga besarnya untuk menjaga kerahasiaan. Namun ia memastikan bahwa setiap detail pesta ini terlihat seperti pernikahan bangsawan. Pintu ruang rias terbuka, dan Siska masuk dengan gaun pengantin model ball gown yang penuh dengan payet kristal. Wajahnya dipulas riasan bold yang menonjolkan ambisinya. Ia tersenyum lebar, memeluk lengan Reno dengan posesif. Mas, papan bunganya sudah sampai. Bagus sekali, diletakkan tepat di depan pintu masuk. Semua orang yang lewat bisa melihat namaku bersanding dengan namamu. Ucap Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. Reno membelai pipi Siska. Itu baru permulaan, sayang. Setelah ini, kau tidak perlu lagi bersembunyi di apartemen sempit itu. Kau akan mendapatkan semua yang layak kau miliki. Mereka melangkah keluar menuju aula utama. Saat melewati lobi, Reno sempat melirik papan bunga kirimannya sendiri. Papan itu tampak megah dengan rangkaian bunga lili putih dan mawar merah, bertuliskan, Happy Wedding My Dear Siska Reno. Semoga bahagia selamanya. Dari suami tercinta. Reno merasa dadanya membusung bangga. Ia merasa aman, merasa konspirasinya dengan takdir telah berjalan mulus. Arini pasti masih terjebak di ruang konferensi yang membosankan di Singapura, pikirnya. Acara dimulai dengan prosesi akad nikah siri yang hikmat namun terasa dingin.
Saat penghulu membacakan doa, Reno sempat melamun. Ia membayangkan bagaimana ia akan terus mencuci uang dari perusahaan Arini untuk membangun istana bagi Siska. Baginya, Arini hanyalah mesin ATM bernyawa yang terlalu patuh pada aturan, sementara Siska adalah tempatnya membuang segala penat dan ego pria yang ingin dipuja. "Sah?" tanya penghulu. "Sah," seru para saksi dengan kompak. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Siska mencium tangan Reno dengan dramatis. Air mata buaya menetes di pipinya. Mereka kemudian naik ke pelaminan yang didekorasi dengan latar belakang dinding bunga setinggi 4 meter. Dari atas sana, Reno merasa bisa melihat dunia di bawah kakinya. Ia menyalami tamu satu persatu, menerima ucapan selamat yang terasa seperti musik di telinganya. "Selamat ya, Ren. Berani juga kau main api begini," bisik salah satu teman kuliahnya, Doni, sambil tertawa kecil. Reno terkekeh, menepuk bahu Doni. "Api kalau tahu cara menjinakkannya bisa jadi penghangat. Don, Arini itu terlalu dingin. Dia tidak akan pernah tahu kalau aku punya kompor di sini." Waktu menunjukkan pukul 11.45 siang. Pesta sedang berada di puncaknya. Hidangan prasmanan kelas atas mulai dinikmati para tamu. Siska tampak sibuk berfoto selfie dengan teman-teman sosialitanya, memamerkan cincin berlian yang Reno beli dengan kartu kredit tambahan yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional kantor. Namun, di tengah keriuhan itu, Reno merasakan firasat aneh. Ia melihat beberapa pelayan hotel berbisik-bisik di dekat pintu masuk. Manajer hotel yang bertugas tampak gelisah dan terus melihat ke arah luar lobi. Reno mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanyalah urusan teknis hotel yang biasa. 2 jam telah berlalu sejak acara dimulai. Jam di dinding menunjukkan pukul 13 tepat. Tiba-tiba, suara gesekan benda berat terdengar dari arah lobi. Suara itu cukup keras hingga meredam suara musik chamber. Para tamu mulai menoleh ke arah pintu masuk yang terbuka lebar. Sebuah truk derek kecil tampak berhenti tepat di depan pintu masuk hotel, dan beberapa petugas berseragam hitam mulai menurunkan sesuatu yang sangat besar. Reno menyipitkan mata. Dari pelaminan, ia bisa melihat sebuah papan bunga baru sedang dipasang. Papan itu tidak seperti papan bunga pernikahan pada umumnya. Ukurannya 2 kali lebih besar dari papan bunga yang dipesan Reno. Warnanya didominasi oleh hitam pekat dan putih pucat, dengan rangkaian bunga krisan yang biasanya hanya ditemukan di rumah duka. "Mas, itu apa?" tanya Siska. Suaranya mulai bergetar. "Kenapa ada bunga duka cita di pernikahan kita?" Reno berdiri tegak. Wajahnya mulai pucat. Ia melihat papan bunga itu diletakkan tepat di samping papan "Happy Wedding" miliknya, seolah-olah sedang mengejek kemeriahan di dalam ruangan. Tulisan di papan itu sangat besar, menggunakan huruf balok berwarna putih yang kontras dengan latar belakang hitamnya. "Turut berduka cita atas matinya hati nurani Reno, Siska." Di bagian bawah, tertulis pengirim yang membuat jantung Reno seakan berhenti berdetak. "Dari istri sah yang sedang menyaksikan kehancuranmu." Aula yang tadinya bising oleh tawa tiba-tiba menjadi hening mencekam. Para tamu berhenti mengunyah. Semua mata tertuju pada papan bunga kematian itu, lalu beralih menatap Reno dan Siska yang berdiri mematung di atas pelaminan. Reno merasa keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya. Ia mencoba mencari ponselnya, namun tangannya gemetar hebat. Belum sempat ia bereaksi, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar berirama dari arah lobi. Suara itu mantap, tenang, dan penuh otoritas. Seorang wanita muncul dari balik papan bunga duka cita tersebut. Ia mengenakan kebaya hitam modern yang sangat elegan dengan kain batik motif parang yang melambangkan kekuasaan. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tampak segar tanpa gurat kesedihan sedikit pun. Itu Arini. Dia tidak menangis. Dia tidak datang dengan amarah yang meledak-ledak. Dia berjalan menyusuri karpet merah menuju pelaminan dengan senyum yang lebih tajam daripada belati. Setiap langkahnya membuat para tamu menepi secara otomatis, memberikan jalan bagi sang ratu yang baru saja pulang untuk mengambil kembali tahtanya. Reno menelan ludah. "Ah, Arini? Kau bukannya di Singapura?" Arini berhenti di depan pelaminan, mendongak menatap suami dan madunya.
Ia memiringkan kepala sedikit, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Singapura membosankan, Reno. Aku pikir menonton pemakaman hati nuranimu di sini jauh lebih menghibur. Keheningan yang menyelimuti Grand Ballroom Hotel Lestari terasa begitu pekat. Seolah oksigen di ruangan itu baru saja dihisap habis. Ratusan pasang mata yang tadinya memandang penuh kekaguman pada pasangan pengantin di pelaminan, kini beralih dengan sorot mata penuh spekulasi dan rasa haus akan skandal. Di ambang pintu, Arini berdiri tegak. Ia bukan lagi sekadar istri yang terabaikan. Ia adalah manifestasi dari badai yang tenang namun mematikan. Papan bunga raksasa di belakangnya, dengan krisan putih yang melambangkan kematian dan pita hitam yang menjuntai, seolah menjadi bingkai yang sempurna bagi kehadirannya. Tulisan, turut berduka cita atas matinya hati nurani Reno Siska, seakan memancarkan cahaya neon yang menusuk mata Reno. Reno mematung. Tangannya yang tadi menggenggam jemari Siska kini terasa lemas dan licin karena keringat dingin. Ia mencoba membuka mulut, namun hanya suara parau yang keluar. Arini, ini tidak seperti yang kau lihat. Arini tertawa kecil. Suara yang jernih namun sanggup menyayat nyali siapapun yang mendengarnya. Ia melangkah maju, perlahan menyusuri lorong di antara deretan kursi tamu. Benarkah, Reno? Lalu apa yang sedang kulihat sekarang? Sebuah latihan drama? Atau mungkin kau sedang syuting film pendek tentang pengkhianatan? Setiap langkah Arini menciptakan gema di lantai marmer yang dilapisi karpet bulu. Beberapa teman Reno, termasuk Doni yang tadi begitu ceria menggoda Reno, kini menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan ponsel atau piring mereka. Mereka tahu siapa Arini, dan yang lebih penting, mereka tahu siapa ayah Arini. Menyinggung wanita ini berarti menandatangani surat kematian karir mereka di industri ini. Siska, yang mulai pulih dari keterkejutannya, mencoba memasang wajah berani. Ia merapatkan tubuhnya ke arah Reno, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Mbak Arini, kami saling mencintai. Mbak tidak bisa datang ke sini dan merusak hari bahagia kami dengan papan bunga mengerikan itu. Arini berhenti tepat di depan pelaminan. Ia mendongak, menatap Siska dengan tatapan kasihan. Jenis tatapan yang diberikan seseorang kepada serangga yang akan segera diinjak. Hari bahagia? Sayang sekali. Siska, kau pikir kau sedang membangun istana? Kau hanya sedang membangun gubuk di atas tanah yang sebentar lagi akan digulung tsunami. Arini kemudian berbalik menghadap para tamu. Dengan gerakan yang sangat teatrikal, ia merentangkan tangannya. Hadirin sekalian, saya mohon maaf atas interupsi ini. Tapi sebagai pemilik sah dari perusahaan yang mendanai seluruh kemewahan di ruangan ini, termasuk makanan yang sedang Anda kunyah dan gaun yang dikenakan wanita di atas sana, saya rasa saya berhak memberikan sedikit sambutan. Bisik-bisik mulai pecah. Siska wajahnya memerah padam, sementara Reno merasa lututnya gemetar. Arini, cukup. Kita bicarakan ini di rumah. Bentak Reno, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh ke lantai. Rumah yang mana, Reno? Tanya Arini dengan nada bertanya yang tulus namun mengejek. Rumah yang sertifikatnya atas namaku? Atau apartemen yang kau beli untuk Siska menggunakan uang renovasi kantor bulan lalu? Oh, jangan terkejut. Aku tahu setiap rupiah yang keluar dari rekening perusahaan untuk membiayai petualangan asmaramu ini. Reno terperangah. Ia mengira telah menghapus semua jejak digital dan memalsukan laporan keuangan dengan sempurna. Ia tidak tahu bahwa Arini telah menanam mata-mata di divisi keuangan sejak setahun lalu, tepat ketika Reno mulai sering pulang terlambat dengan aroma parfum wanita yang asing. Arini kembali menatap papan bunga hitam di pintu masuk. Papan bunga itu adalah simbol. Bagiku, hari ini bukan hari pernikahanmu, Reno. Hari ini adalah hari kematian karaktermu sebagai seorang pria. Hari kematian harga dirimu sebagai seorang pemimpin. Dan yang paling penting, hari kematian aksesmu terhadap seluruh kekayaanku. Beberapa fotografer yang disewa Reno untuk mengabadikan momen bahagia, itu kini justru sibuk memotret Arini. Mereka tahu,
Foto Arini dengan latar belakang papan bunga duka cita itu akan bernilai jauh lebih mahal daripada foto pernikahan siri yang tak berharga ini. Security. Mana security? Teriak Siska histeris. Usir wanita gila ini dari sini. Dua petugas keamanan hotel masuk dengan ragu-ragu. Namun, sebelum mereka sempat mendekati Arini, Maya, sahabat Arini yang sedari tadi berdiri di dekat pintu, maju dan menunjukkan sebuah dokumen kepada manajer hotel yang baru saja tiba. "Jangan berani menyentuhnya," ujar Maya tegas. "Gedung ini, hotel ini, adalah bagian dari aliansi bisnis Wiryawan Group. Arini adalah pemilik otoritas tertinggi di sini hari ini. Jika ada yang harus diusir, itu adalah orang-orang yang mengadakan acara tanpa izin tertulis dari pemilik lahan." Manajer hotel itu membaca dokumen tersebut. Wajahnya memucat. Lalu ia membungkuk hormat kepada Arini dan memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk mundur. Reno merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia menatap papan bunga hitam itu lagi. Di bawah sinar lampu kristal, bunga krisan putih itu kini tampak seperti gigi-gigi tajam yang siap menerkamnya. Ia menyadari bahwa pesan, "Turut berduka cita," itu bukan sekadar gertakan. Itu adalah vonis. Arini mengeluarkan sebuah benda dari tas kecilnya. Sebuah remote kecil. Ia menekannya, dan tiba-tiba layar proyektor besar di belakang pelaminan, yang tadinya menampilkan foto-foto romantis Reno dan Siska di Bali, berubah menjadi tampilan spreadsheet keuangan dan rekaman CCTV. 2 jam yang lalu, kau pikir kau aman dengan papan bunga, Happy Wedding MU, Reno, ucap Arini sambil menaiki anak tangga pelaminan satu persatu. Tapi kau lupa satu hal, di dunia bisnis, aku adalah predator. Dan kau hanyalah parasit yang lupa berterima kasih pada inangnya. Arini kini berdiri sejajar dengan Reno di atas pelaminan. Ia merapikan kerah tuxedo Reno yang miring dengan gerakan lembut yang sangat mengancam. Pesta yang sebenarnya baru saja dimulai. Suamiku sayang. Arini berdiri di tengah pelaminan, diapit oleh 2 orang yang kini tampak seperti pesakitan di kursi terdakwa. Jika Reno adalah raja di jam pertama pesta ini, maka Arini adalah kaisar yang datang untuk meruntuhkan seluruh kerajaan palsu itu. Di bawah sorotan lampu panggung, Arini tidak terlihat seperti seorang istri yang dikhianati. Ia terlihat seperti seorang eksekutor yang sedang menikmati setiap detik tugasnya. "Kenapa diam, Reno?" "Siska." Arini mengedarkan pandangan ke arah tamu yang kini terpaku. "Tadi aku dengar ada yang memanggil keamanan." "Silakan, jika kalian ingin mereka menyaksikan bagaimana seorang direktur mencuri uang istrinya sendiri untuk membeli mas kawin." Reno mencoba meraih lengan Arini, sebuah gerakan refleks untuk membujuk atau mungkin membungkamnya. "Arini, tolong jangan di sini. Kita bisa bicara di mobil. Aku akan jelaskan semuanya." Arini menepis tangan Reno dengan gerakan yang begitu anggun namun penuh penekanan. Ia mengeluarkan sehelai tisu dari tasnya, lalu mengusap bagian lengan jasnya yang baru saja disentuh Reno seolah-olah ada noda najis di sana. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang tadi kau gunakan untuk menandatangani surat nikah palsu itu. Reno, kau bau pengkhianatan, dan itu membuatku mual." Arini kemudian merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang sudah mematung sejak tadi. Suaranya bergema di seluruh penjuru aula, stabil dan tanpa getaran emosi yang berlebihan. "Hadirin sekalian, saya yakin Anda semua bertanya-tanya mengapa saya membawakan papan bunga duka cita ke sebuah pernikahan." Arini memulai, matanya berkilat tajam. Jawabannya sederhana. Karena hari ini, kita tidak sedang merayakan persatuan 2 hati. Kita sedang menyaksikan upacara penguburan harga diri seorang pria yang saya pikir adalah suami saya. Arini menunjuk ke arah layar proyektor besar di belakang mereka yang masih menampilkan data audit perusahaan. Data yang kalian lihat di belakang bukan sekadar angka. Itu adalah bukti bahwa Direktur Operasional Wiryawan Group, Bapak Reno yang terhormat, telah mengalihkan dana CSR perusahaan sebesar 5 miliar rupiah ke sebuah rekening cangkang dalam 6 bulan terakhir. Dan coba tebak, siapa pemilik rekening itu? Arini melirik Siska yang wajahnya kini sudah sepucat kertas. Siska Anindita. Wanita yang hari ini memakai gaun seharga 200 juta rupiah,
yang juga dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan yang batasnya baru saja saya tutup 10 menit yang lalu. Suasana aula pecah oleh bisik-bisik yang kian riuh. Para tamu dari pihak Siska mulai saling lirik, merasa tidak nyaman karena terseret dalam pusaran skandal besar. Sementara itu, rekan-rekan Reno mulai menjauhkan diri, menyadari bahwa karir Reno telah tamat saat itu juga. Kau keterlaluan, Arini. Kau ingin mempermalukanku. Reno berteriak. Wajahnya merah padam karena malu yang bercampur dengan amarah yang tak berdaya. Mempermalukanmu. Arini tertawa. Sebuah tawa yang kering. Reno, kau sudah melakukan itu sendiri sejak kau memutuskan untuk memesan papan bunga. Happy wedding, itu di toko sahabatku. Kau pikir kau pintar? Kau pikir dengan mengirimku ke Singapura, kau bebas bermain di halaman belakang rumahku? Kau lupa. Reno, halaman itu, rumah itu, bahkan udara yang kau hirup di kantor itu adalah milik keluargaku. Arini melangkah mendekati Siska. Wanita simpanan itu mundur selangkah, namun terpojok oleh kursi pelaminan yang megah. Dan untukmu, Siska, aku harus mengakui, kau punya selera yang mahal. Tapi sayangnya, kau memilih pria yang bahkan tidak punya apa-apa atas namanya sendiri. Tahukah kau bahwa apartemen yang kau tempati, mobil yang kau kendarai, bahkan cincin yang melingkar di jarimu itu adalah aset perusahaan yang sedang dalam proses penyitaan? Siska menoleh ke arah Reno dengan tatapan tidak percaya. Mas, apa maksudnya ini? Kamu bilang kamu sudah mengatur semuanya. Kamu bilang kamu punya saham mayoritas. Reno tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, menatap lantai marmer yang seolah ingin ia masuki untuk menghilang dari sana. Saham mayoritas hanyalah bualan yang ia gunakan untuk memikat Siska. Kenyataannya, ia hanyalah seorang profesional yang bekerja untuk keluarga istrinya, yang karena keserakahannya, mengira bisa merampas apa yang bukan miliknya. Arini kemudian mengeluarkan sebuah map hitam dari tasnya. Ia tidak menyerahkannya kepada Reno, melainkan melemparkannya ke atas meja akad yang masih menyisakan sisa-sisa bunga melati. Di dalam sana ada 2 dokumen. Suara Arini kembali memenuhi ruangan. Dokumen pertama adalah surat gugatan cerai dengan tuntutan pembatalan seluruh aset yang pernah aku berikan padamu. Dokumen kedua adalah laporan kepolisian atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Aku sudah menandatangani bagianku. Sekarang, pilihannya ada padamu, Reno. Kau mau menandatanganinya sekarang dan pergi dari sini dengan sedikit sisa martabat? Atau kau ingin polisi yang menjemputmu di tengah pesta ini? Reno menatap map itu seolah-olah itu adalah bara api. Ia memandang ke arah pintu masuk, di mana papan bunga duka cita kiriman Arini masih berdiri tegak. Kontras dengan papan bunga, Happy Wedding, miliknya yang kini tampak seperti lelucon yang menyedihkan. 2 jam yang lalu, Reno merasa ia adalah pemenang. Ia pikir ia telah berhasil menipu dunia dan mengamankan kebahagiaannya. Namun sekarang, ia menyadari bahwa setiap detil pesta ini, setiap mawar yang didekorasi, dan setiap tamu yang hadir, hanyalah penonton bagi kehancurannya sendiri yang telah dirancang dengan rapi oleh Arini. Waktumu habis, Reno. Bisik Arini tepat di telinganya. Tiba-tiba, pintu aula terbuka lagi. Bukan petugas catering yang masuk, melainkan 4 orang pria bersetelan gelap dengan lencana kepolisian yang melingkar di leher mereka. Arini tersenyum, lalu melambai kecil ke arah para petugas itu. Sepertinya kau tidak perlu memilih. Reno, keputusannya sudah diambilkan untukmu. Derap langkah sepatu bot para petugas kepolisian yang menggema di lantai marmer menciptakan irama yang mencekam. Seolah-olah setiap detaknya adalah paku yang dipukul masuk ke peti mati karir Reno. Arini masih berdiri di sana, tepat di puncak pelaminan, memandang ke arah suaminya dengan tatapan yang bersih dari kebencian. Hanya ada kekosongan yang dingin, sebuah tanda bahwa cinta telah lama menguap dan digantikan oleh kalkulasi bisnis yang presisi. Reno mundur selangkah, namun kakinya tersangkut pada ujung gaun pengantin Siska yang lebar. Ia hampir terjatuh jika tidak segera berpegangan pada pilar dekorasi. Siska sendiri sudah melepaskan pegangan tangannya dari lengan Reno. Ia menatap para polisi itu, lalu menatap Arini, dan akhirnya menatap Reno dengan tatapan jijik yang baru. Mas,
Kamu bilang semua ini aman. Kamu bilang ini uang hasil bonusmu, teriak Siska. Suaranya melengking memecah keheningan. Jangan libatkan aku dalam urusan kotor kalian. Pak polisi, saya tidak tahu apa-apa. Arini tersenyum tipis. Ia melangkah maju, benar-benar mengambil posisi di tengah pelaminan. Tepat di tempat Reno dan Siska tadi berdiri untuk dipuja. Siska, sayangku, dalam hukum, ketidaktahuan bukan berarti tidak bersalah. Apalagi saat kau menandatangani akta kepemilikan apartemen yang dananya berasal dari rekening operasional Wiryawan Group. Kau adalah penadah, dan itu adalah fakta yang sudah tercatat rapi di berkas kepolisian. Arini meraih mikrofon sekali lagi. Ia ingin memastikan setiap tamu, setiap pelayan, dan setiap vendor yang hadir merekam momen ini dalam ingatan mereka seumur hidup. Hadirin sekalian, suara Arini terdengar sangat jernih. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menjadi saksi. Bukan saksi pernikahan, karena pernikahan ini tidak pernah sah di mata hukum negara maupun di mata moralitas. Anda semua adalah saksi dari sebuah restrukturisasi. Hari ini, saya tidak hanya membuang sampah dari hidup saya, tapi saya juga membersihkan perusahaan saya dari parasit. Ia menatap Reno yang kini telah dikepung oleh 2 petugas kepolisian. Reno, kau ingat apa yang kau katakan padaku saat kita menikah 5 tahun lalu? Kau bilang kau akan menjagaku dan seluruh warisan ayahku seolah-olah itu adalah nyawamu sendiri. Ternyata kau benar. Kau memang menjaganya agar tetap hangat di saku pribadimu. Reno mencoba berteriak. Arini, kau tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Aku punya hak atas harta bersama. Arini tertawa. Kali ini tawanya terdengar lebih keras dan penuh penghinaan. Harta bersama? Reno, kau datang ke keluarga kami hanya dengan membawa 1 koper pakaian murah dan ambisi yang tidak tahu malu. Kita memiliki perjanjian pranikah separation of assets yang sangat ketat. Apakah kau lupa? Mungkin kau terlalu sibuk membelikan Siska tas mewah sampai lupa membaca dokumen yang kau tanda tangani sendiri. Arini kemudian memberi isyarat kepada Maya yang berdiri di bawah pelaminan. Maya menyerahkan sebuah tablet digital kepada Arini. Arini menekan sebuah tombol, dan layar besar di belakangnya berubah lagi. Bukan lagi angka-angka audit, melainkan video singkat dari kamera tersembunyi. Di layar itu, terlihat Reno dan Siska sedang tertawa di sebuah restoran mewah sebulan yang lalu. Reno terdengar jelas mengatakan, biarkan saja Arini sibuk dengan rapat-rapat bodohnya. Setelah audit semester ini aku manipulasi, kita akan punya cukup uang untuk pindah ke Australia dan meninggalkan wanita kaku itu selamanya. Suasana aula kembali gaduh. Kali ini, cemoohan mulai terdengar dari para tamu. Reno menutup wajahnya dengan tangan, sementara salah satu petugas polisi memborgol pergelangan tangannya. Saudara Reno, Anda kami tahan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, ujar petugas itu dengan suara berat. Tunggu dulu, teriak Siska sambil mencoba melepaskan cincin berlian dari jarinya. Seolah-olah dengan membuang benda itu ia bisa menghapus jejak kejahatannya. Mbak Arini, tolong aku hanya korban bualannya. Arini turun 1 anak tangga pelaminan, menyejajarkan wajahnya dengan Siska. Korban? Tidak. Siska, kau adalah rekan kerja yang buruk. Kau memilih partner yang salah untuk menipu. Kau pikir dengan merebut suami orang kaya, kau otomatis menjadi kaya? Di duniaku, kekayaan dibangun dengan otak, bukan dengan merusak rumah tangga orang. Arini kembali naik ke pelaminan, berdiri di titik tertinggi. Ia memandang ke arah pintu masuk, ke arah papan bunga duka cita yang ia pesan. Papan bunga itu kini tampak seperti sebuah monumen kemenangan. 2 jam yang lalu, suamiku, mantan suamiku, merayakan apa yang ia pikir adalah kebebasannya. Dia mengirimkan papan bunga, Happy Wedding, untuk dirinya sendiri, sebuah tindakan narsisme yang luar biasa. Dia pikir dia aman karena aku di Singapura. Dia pikir aku lemah karena aku selalu diam. Arini menarik napas panjang. Auranya begitu dominan hingga ruangan itu terasa seperti miliknya seorang. Dia lupa satu hal.
Seorang ratu tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia hanya perlu menunggu sampai para pengkhianat merasa cukup aman untuk menjatuhkan diri mereka sendiri ke dalam lubang yang mereka gali. Reno diseret keluar dari aula. Ia meronta, memanggil nama Arini, memohon ampun dengan suara yang kini terdengar seperti rengekan anak kecil. Siska juga dibawa untuk dimintai keterangan. Gaun pengantinnya yang mewah kini terseret-seret di lantai, tampak lusuh dan tak berharga. Setelah kedua orang itu hilang dari pandangan, Arini menatap para tamu yang masih mematung. Pesta ini sudah berakhir. Makanan dan minuman di sini sudah dibayar. Jadi silakan dinikmati sebelum Anda pulang. Namun, saya sarankan Anda pulang dengan membawa satu pelajaran berharga. Jangan pernah mencoba bermain api di rumah seorang wanita yang tahu cara mengendalikan neraka. Arini meletakkan mikrofon di atas meja akad dengan dentuman kecil yang mantap. Ia berjalan menuruni pelaminan, melewati papan bunga duka cita itu tanpa menoleh lagi. Di luar, mobil limusin hitam sudah menunggunya. Saat pintu mobil tertutup, Arini menyandarkan kepalanya dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia bisa bernapas lega. Pesan di papan bunga itu benar. Hati nurani Reno memang sudah mati, tapi hidup Arini baru saja dimulai kembali. Aula Grand Ballroom perlahan mulai dikosongkan oleh petugas keamanan hotel. Namun di atas meja akad yang dilapisi kain satin putih sulaman tangan, sebuah map merah tertinggal. Map itu tampak kontras di antara kelopak bunga melati yang berceceran dan sisa air suci yang belum mengering. Bagi Arini, map itu adalah kado pernikahan paling jujur yang pernah ia berikan. Sebuah cermin yang memaksa Reno melihat rupa aslinya tanpa topeng jabatan maupun kasih sayang palsu. Di kantor polisi yang dingin, hanya berjarak 3 kilometer dari hotel, Reno duduk di kursi kayu keras dengan tangan terborgol ke kaitan meja. Ia masih mengenakan tuxedo putih gadingnya, namun kini jas itu tampak konyol. Noda keringat membasahi bagian punggungnya, dan dasi sutranya sudah ditarik paksa hingga miring. Di hadapannya, seorang penyidik meletakkan map merah yang tadi tertinggal di meja akad. Istri Anda, maksud saya, Nyonya Arini, menitipkan ini, ujar penyidik itu dengan nada datar. Dia bilang, Anda mungkin butuh bacaan sebelum kita mulai masuk ke berita acara pemeriksaan. Reno membuka map itu dengan tangan gemetar. Lembar pertama bukan surat cerai. Itu adalah salinan sertifikat deposito atas nama ibunya di sebuah bank swasta. Mata Reno membelalak. Itu adalah uang, simpanan darurat, yang ia sisihkan dari hasil memanipulasi vendor konstruksi tahun lalu. Ia pikir ibunya aman di desa, tidak tersentuh oleh jangkauan Arini. Namun, di bawah salinan sertifikat itu, ada nota kecil tulisan tangan Arini. Ibumu tidak tahu apa-apa, Reno. Jadi aku sudah membekukan rekening ini atas nama penyelidikan pencucian uang. Dia sekarang tinggal di rumah lamanya, tanpa asisten rumah tangga yang kau bayar dengan uang haram itu. Kasihan, di usianya yang senja, dia harus belajar mencuci bajunya sendiri lagi. Reno mengerang, kepalanya membentur meja. Arini tidak hanya menghancurkannya, Arini membedah hidupnya sampai ke akar-akarnya. Lembar berikutnya dalam map itu berisi rincian, kado, yang sesungguhnya, daftar aset terperinci. Di sana tertulis semua properti yang Reno beli secara diam-diam. Apartemen di Jakarta Selatan, ruko di Serpong, hingga sebidang tanah di Bali yang rencananya akan ia bangun untuk masa tua bersama Siska. Di samping setiap daftar aset tersebut, terdapat stempel merah besar bertuliskan, disita sebagai jaminan kerugian perusahaan. Dia tidak menyisakan apapun, bisik Reno dengan suara pecah. Bahkan jam tangan ini. Ia melihat jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Jam tangan itu juga masuk dalam daftar, saudara Reno, sahut penyidik. Berdasarkan laporan Nyonya Arini, itu dibeli menggunakan dana representasi kantor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Silakan lepaskan dan letakkan di atas meja. Dengan tangan gemetar, Reno melepas jam tangannya. Saat benda mewah itu menyentuh meja kayu yang kusam, barulah ia menyadari betapa murahnya harga dirinya selama ini. Ia telah menukar posisi sebagai menantu keluarga konglomerat dengan beberapa properti yang kini pun bukan lagi miliknya. Sementara itu,
Di sebuah ruangan berbeda, Siska sedang meraung histeris. Ia tidak lagi peduli pada riasannya yang luntur atau rambutnya yang acak-acakan. Di depannya, seorang pengacara dari kantor hukum keluarga Arini menunjukkan sebuah dokumen tambahan yang tidak ada di map merah Reno. Ini adalah perjanjian sewa-menyewa apartemen yang Anda tempati, Nona Siska, kata pengacara itu dengan nada dingin. Nyonya Arini adalah pemilik sah unit tersebut melalui perusahaan holdingnya. Karena Anda terlibat dalam kasus hukum dengan direksi perusahaan, masa sewa Anda diputus secara sepihak atas dasar pelanggaran moralitas. Anda punya waktu 24 jam untuk mengosongkan tempat itu. Semua barang bermerek yang Anda miliki juga akan diperiksa. Jika terbukti dibeli dengan uang klien kami, semuanya akan diangkut. Siska jatuh terduduk di lantai kantor polisi. Tapi saya tidak punya tempat tinggal lain. Semua tabungan saya ada di rekening yang diberikan Reno. Rekening itu sudah diblokir sore ini, tepat saat papan bunga duka cita itu sampai di hotel. Jawab pengacara itu sambil menutup tas kerjanya. Saran saya, carilah pengacara publik. Karena Nyonya Arini memastikan tidak ada firma hukum besar di kota ini yang akan mau membela Anda atau Reno. Kembali ke hotel, Arini berdiri di balkon kamarnya yang menghadap ke arah jalan raya. Dari ketinggian, ia melihat truk yang membawa papan bunga, Happy Wedding, milik Reno sedang melaju pergi. Mungkin akan dibuang ke tempat pembuangan sampah atau bunganya akan dipreteli untuk acara lain. Sedangkan papan bunga duka citanya masih berdiri kokoh di bawah sana, menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Arini menyesap teh hangatnya. Pahit, namun menenangkan. Ia membuka ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk dari Maya. Tugas selesai, Rin. Papan bunganya sudah aku minta untuk dipajang sampai besok pagi. Hotel sudah bersih. Semua tamu sudah pulang dengan cerita paling menarik tahun ini. Kau baik-baik saja. Arini mengetik balasan dengan tenang. Aku lebih dari baik, Mei. Aku baru saja menyadari bahwa kado terbaik di meja akad itu bukan surat cerainya. Tapi kenyataan bahwa aku tidak lagi harus melihat wajahnya setiap pagi. Terima kasih sudah membantuku mengirim ucapan duka yang tepat. Arini menatap langit Jakarta yang mulai menggelap. Di meja akad tadi, ia meninggalkan satu benda lagi yang sengaja tidak ia masukkan ke dalam map merah. Sebuah foto pernikahan mereka 5 tahun lalu yang sudah ia gunting tepat di tengah, memisahkan gambarnya dan gambar Reno. Di bagian belakang foto Reno, Arini menuliskan satu kalimat terakhir. Selamat menempuh hidup baru di balik jeruji, suamiku. Semoga kau dan hati nuranimu yang mati bisa tenang di sana. 2 jam yang lalu, Reno pikir dia aman. Sekarang, bahkan untuk sekadar bermimpi pun dia tidak punya tempat. Senin pagi di kantor pusat Wiryawan Group biasanya dimulai dengan kesibukan yang teratur. Namun, hari ini suasananya berbeda. Kabar tentang drama di Hotel Lestari telah menyebar seperti api di atas tumpahan bensin melalui grup-grup WhatsApp karyawan. Foto papan bunga duka cita kiriman Arini telah menjadi viral, meski tim humas perusahaan berusaha keras menekan pemberitaan di media massa. Pukul 8 tepat. Sebuah lift pribadi berdenting di lantai eksekutif. Arini melangkah keluar dengan setelan powersuit berwarna biru navy yang tajam. Di belakangnya, Maya, yang kini bertindak sebagai asisten khusus sementara, dan tim auditor independen mengikuti dengan langkah sergap. Arini tidak menuju ruangannya, melainkan langsung menuju ruang rapat utama di mana para jajaran direksi dan manajer senior sudah berkumpul dengan wajah pucat. Arini meletakkan tas tangannya di atas meja jati yang panjang. Ia tidak duduk. Ia berdiri di ujung meja, menatap satu persatu orang yang ada di sana. Selamat pagi. Suara Arini tenang namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah. Saya yakin Anda semua sudah mendengar berita akhir pekan kemarin. Saya tidak akan membuang waktu untuk membahas urusan pribadi saya, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih penting. Kelangsungan hidup perusahaan ini setelah dikhianati oleh direktur operasionalnya sendiri. Arini memberi isyarat kepada tim auditor. Seketika, layar besar di depan ruangan menampilkan grafik aliran dana yang rumit. Selama 2 tahun terakhir, Reno bukan hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi dia juga membangun sebuah sistem parasit di dalam Wiryawan Group.
Ada 3 vendor fiktif yang selama ini menerima pembayaran rutin untuk proyek yang tidak pernah ada. Total kerugian mencapai 42 miliar rupiah. Salah satu manajer, sebut saja Heru, yang dikenal sebagai orang kepercayaan Reno, mencoba angkat bicara dengan suara bergetar. Bu Arini, kami hanya menjalankan instruksi dari Pak Reno sebagai atasan langsung kami. Kami tidak tahu kalau. Cukup. Heru, potong Arini tajam. Matanya mengunci mata Heru. Instruksi atau bukan, tanda tangan Anda ada di setiap info cecair tersebut. Di dunia saya, tidak tahu adalah sinonim dari tidak kompeten atau terlibat. Dan saya tidak memelihara keduanya. Arini mengeluarkan selembar dokumen dari mapnya. Mulai jam ini, Heru, Anda dan 4 orang lainnya di ruangan ini dibebas tugaskan secara tidak hormat. Hak akses kalian ke sistem perusahaan sudah dicabut 10 menit yang lalu. Satpam sudah menunggu di luar untuk mengantar kalian mengambil barang pribadi. Keriuhan kecil pecah. Beberapa orang mencoba memprotes. Namun Arini hanya mengangkat satu tangan. Jika kalian keberatan, silakan jelaskan keberatan kalian kepada tim kepolisian yang saat ini sedang memeriksa Reno. Dia mulai bernyanyi. Kalian tahu? Untuk meringankan hukumannya, dia mulai menyebutkan nama-nama yang membantunya, melicinkan, jalan. Itu adalah gertakan yang sangat efektif. Wajah Heru seketika menjadi abu-abu. Ia berdiri dan keluar dari ruangan tanpa suara, diikuti oleh rekan-rekan, seperjuangannya, di bawah rezim Reno. Setelah ruangan sedikit kosong, Arini duduk di kursinya. Ia menatap sisa direksi yang masih ada. Sekarang, mari kita bicara tentang pemulihan. Saya telah mengambil alih seluruh aset pribadi Reno yang dibeli menggunakan dana ini. Apartemen, tanah di Bali, koleksi mobil mewahnya, semuanya akan dilikuidasi untuk menambal lubang di neraca keuangan kita. Tapi Bu, salah satu direktur keuangan menyela, likuidasi aset pribadi mungkin memakan waktu. Bagaimana dengan kepercayaan investor jika berita ini bocor ke publik? Arini tersenyum tipis. Jenis senyum yang menunjukkan bahwa dia sudah berpikir 10 langkah ke depan. Itulah alasan saya berada di sini. Saya sudah menyiapkan press release yang menyatakan bahwa ini adalah langkah pembersihan internal yang proaktif dari perusahaan untuk menjaga integritas. Dan sebagai jaminan, saya pribadi akan menyuntikkan dana segar dari Trust Fund Keluarga Wiryawan untuk memastikan tidak ada proyek yang terhenti. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. 2 jam setelah saya mengirimkan papan bunga duka cita itu, saya sudah berbicara dengan 3 pemegang saham utama. Mereka mendukung penuh langkah saya. Bagi mereka, Reno hanyalah variabel yang bisa diganti. Dan hari ini, variabel itu sudah saya hapus. Skakmat finansial Arini tidak hanya berhenti di kantor. Di luar sana, tim hukumnya sedang bekerja untuk memutus semua akses kredit yang pernah diberikan atas nama Reno. Reno, yang saat itu sedang duduk di sel tahanan, baru saja diberitahu bahwa pengacaranya mengundurkan diri karena rekening yang digunakan untuk membayar deposit jasa hukumnya telah dibekukan sebagai bagian dari aset sitaan. Reno benar-benar ditinggalkan di tengah gurun finansial yang gersang. Tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa nama besar Wiryawan di belakangnya, dia bukanlah siapa-siapa. Di akhir rapat, Arini berdiri di jendela besar yang menghadap ke jalanan ibu kota. Ia melihat ke bawah, ke arah gerbang masuk gedung. Di sana, masih ada satu papan bunga yang dikirimkan oleh salah satu mitra bisnisnya pagi ini. Tulisannya bukan turut berduka cita, melainkan, selamat atas kepemimpinan baru, Arini Wiryawan. Kami bersamamu. Arini tahu, perjuangannya belum selesai sepenuhnya. Masih ada proses pengadilan yang panjang. Namun, melihat bagaimana kerajaan kecil yang dibangun Reno runtuh hanya dalam hitungan jam setelah papan bunga duka cita itu muncul, ia merasa puas. Reno pikir dia bisa memiliki segalanya. Gumam Arini pada pantulan dirinya di kaca. Dia lupa bahwa di gedung ini, akulah yang memegang kunci gudang senjatanya. Ia kemudian meraih ponselnya dan menelepon pengacaranya.
Pastikan Siska tidak mendapatkan 1 sen pun dari barang-barang di apartemen itu. Bahkan sikat gigi yang dibeli dengan kartu kantor pun harus dikembalikan. Arini menutup telepon. Ia tidak lagi merasa sedih. Pengkhianatan Reno adalah biaya yang harus ia bayar untuk menyadari kekuatannya sendiri. Dan sekarang, biaya itu sudah lunas. Jika Arini adalah sebuah pedang yang ditempa dalam api, maka Siska hanyalah lapisan emas imitasi yang mulai mengelupas saat terkena panas. 24 jam setelah pesta pernikahan siri yang berakhir tragis itu, Siska berdiri di tengah ruang tamu apartemen mewahnya di kawasan Kuningan. Namun, tempat itu tidak lagi terasa seperti istana. Ruangan itu kini lebih mirip zona perang. Beberapa orang pria berseragam dari firma hukum Wirjawan Group sedang sibuk mencatat dan menempelkan stiker penyitaan pada barang-barang di sana. Sofa velvet impor, televisi layar datar 85 inci, hingga meja kopi marmer yang pernah dipamerkan Siska di media sosialnya, semuanya kini berlabel milik perusahaan. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini barang-barang pribadi saya, teriak Siska. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis dan berteriak sejak kemarin. Seorang wanita muda dari tim legal Arini, yang tampak sangat tenang, mengangkat sebuah tablet. Nona Siska, berdasarkan riwayat transaksi kartu kredit korporat atas nama Reno, seluruh furnitur ini dibeli dalam satu paket pada bulan Maret lalu. Uangnya berasal dari dana taktis divisi operasional. Secara hukum, ini adalah aset curian yang harus dikembalikan. Anda punya waktu 30 menit lagi untuk mengemas pakaian pribadi Anda di dalam koper. Hanya pakaian, Nona. Tas tangan bermerek dan perhiasan harus ditinggalkan untuk verifikasi keaslian dan sumber dana. Siska jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ia menatap deretan tas Hermes dan Chanel yang tertata rapi di lemari kaca. Tas-tas itu adalah harga dirinya, simbol bahwa ia telah naik kelas, dari seorang model kelas bawah menjadi sosialita papan atas. Kini, ia melihat para petugas itu memperlakukan tas-tas mewahnya seperti barang rongsokan. Reno sialan, umpat Siska tiba-tiba. Dia bilang dia kaya. Dia bilang istrinya hanyalah wanita bodoh yang tidak tahu cara mengelola uang. Saat itulah, topeng Siska benar-benar terkelupas. Ambisinya yang selama ini ia bungkus dengan kata-kata manis tentang cinta sejati, kini berubah menjadi racun. Baginya, Reno bukan lagi pria idaman. Reno adalah jangkar yang menyeretnya tenggelam ke dasar laut. Putus asa, Siska merangkak mengambil ponselnya. Ia mencoba menghubungi Reno yang berada di tahanan, namun tentu saja tidak bisa. Ia kemudian mencoba menghubungi beberapa teman, sosialita, yang kemarin hadir di pesta. Halo, Linda? Ini Siska. Bisa aku menginap di tempatmu beberapa hari? Aku sedang ada masalah kecil dengan... Klik. Sambungan diputus. Ia mencoba nomor lain. Riko, kamu ingatkan kemarin aku. Maaf Siska, aku sedang sibuk. Dan tolong jangan telepon lagi. Namamu sedang panas di semua grup. Aku tidak mau ikut terseret masalah dengan keluarga Wirjawan. Jawab suara di seberang sebelum kembali mematikan telepon. Siska melempar ponselnya ke dinding. Teman-temannya, yang selama ini memuja-muja kemewahannya, menghilang lebih cepat daripada asap. Mereka semua adalah burung pemakan bangkai yang hanya mendekat saat ada daging segar. Dan kini Siska hanyalah tulang belulang yang kering. Di saat itulah, sebuah ide licik muncul di kepalanya. Jika ia harus hancur, ia tidak akan hancur sendirian. Ia teringat sebuah brankas kecil yang disembunyikan Reno di balik lemari pakaian. Reno pernah memberitahunya kode brankas itu dalam keadaan mabuk. Katanya itu adalah asuransi mereka jika terjadi sesuatu. Dengan terburu-buru, Siska masuk ke kamar saat para petugas masih sibuk di ruang tamu. Ia membuka brankas itu. Isinya bukan uang tunai, melainkan sebuah flash disk hitam dan beberapa buku catatan kecil. Siska segera menyembunyikannya di balik pakaian dalamnya. Nona Siska, waktu Anda habis. Suara petugas legal itu terdengar dari pintu kamar. Siska berdiri, mencoba bersikap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Ia membawa satu koper besar berisi pakaian-pakaiannya. Saat melewati lobi apartemen,
Ia melihat fotografer paparazzi sudah menunggu di depan gedung. Berita tentang pelakor yang terusir sudah menjadi konsumsi publik yang haus akan skandal. Siska menutupi wajahnya dengan kacamata hitam besar. Salah satu barang mewah terakhir yang berhasil ia selamatkan karena ia pakai. Ia segera memesan taksi online menuju sebuah hotel murah di pinggiran kota. Di dalam kamar hotel yang sempit dan berbau lembab, ia membuka isi flash disk tersebut menggunakan laptop lamanya. Matanya terbelalak. Isi flash disk itu adalah rekaman pembicaraan Reno dengan beberapa oknum pejabat pemerintah terkait suap proyek lahan. Reno tidak hanya menggelapkan uang Arini, dia juga terlibat dalam skema korupsi yang jauh lebih besar. Siska tersenyum miring. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan meminta maaf kepada Arini, karena ia tahu Arini tidak akan pernah memaafkannya. Ia akan menjual informasi ini, bukan kepada Arini, tapi kepada lawan politik orang-orang yang ada di dalam rekaman ini, atau mungkin ia akan menggunakannya sebagai alat tawar dengan kepolisian agar ia bisa bebas dari status penadah. Namun, sebelum Siska sempat melakukan langkah pertamanya, pintu kamar hotelnya diketuk dengan keras. "Siapa?" teriak Siska waspada. "Polisi. Buka pintunya. Nona Siska Anindita. Kami memiliki surat perintah penggeledahan tambahan terkait pengembangan kasus pencucian uang saudara Reno." Siska mematung. Ia lupa satu hal. Arini Wiryawan tidak pernah setengah-setengah dalam menghancurkan musuhnya. Arini tahu tentang brankas itu. Arini tahu tentang flash disk itu. Arini sengaja membiarkan Siska membawanya keluar dari apartemen hanya untuk menangkapnya dengan bukti tambahan di tangan Siska sendiri, membuktikan bahwa Siska adalah komplotan aktif, bukan sekadar korban bualan. Topeng Siska kini benar-benar hancur, menyisakan wajah penuh ketakutan yang akan segera menghuni sel sempit yang sama pahitnya dengan sel Reno. 2 jam kemudian, Arini menerima laporan dari detektif swastanya. Ia duduk di ruang kerjanya, menyesap segelas wain merah sambil menatap papan bunga duka cita yang baru saja dipindahkan ke halaman belakang rumahnya, sebagai pengingat agar ia jangan pernah lagi membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirinya. Siska sudah diamankan beserta buktinya. "Bu," lapor suara di telepon. "Bagus," jawab Arini singkat. "Pastikan dia tidak punya kesempatan untuk membuat kesepakatan apapun. Aku ingin mereka berdua saling menyalahkan di pengadilan. Biarkan publik melihat betapa buruknya cinta yang mereka agung-agungkan itu." Pagi itu, suasana di kantor notaris senior yang terletak di jantung kawasan bisnis Jakarta terasa sangat sunyi dan formal. Arini duduk di kursi kulit besar, dikelilingi oleh tumpukan dokumen legal yang akan menjadi garis demarkasi terakhir antara masa lalunya yang kelam dan masa depannya yang mandiri. Di hadapannya, duduk pengacara keluarga Wiryawan dan seorang notaris yang telah melayani ayahnya selama puluhan tahun. "Semua sudah siap, Arini," ujar sang notaris sambil membetulkan letak kacamatanya. Dengan penandatanganan akta-akta ini, Reno secara resmi kehilangan seluruh hak wali, hak waris substitusi, dan segala bentuk akses hukum terhadap aset keluarga Wiryawan. Dia bukan lagi bagian dari silsilahmu, baik di atas kertas maupun di hadapan hukum. Arini menarik napas panjang. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu sejak papan bunga, turut berduka cita, itu ia kirimkan. Langkah ini bukan sekadar tentang uang, melainkan tentang kedaulatan. "Silakan, Arini." Pengacaranya memberikan pena emas milik mendiang ayahnya. Satu persatu, Arini membubuhkan tanda tangan. Dokumen pertama adalah pembatalan hibah saham. Tahun lalu, dalam momen kelemahan yang ia anggap sebagai kasih sayang, Arini sempat memberikan 5% saham perusahaan kepada Reno sebagai hadiah ulang tahun. Kini, dengan bukti pengkhianatan dan pelanggaran kode etik berat, hibah itu dibatalkan demi hukum. Saham itu kembali ke pelukan Arini, mengukuhkan posisinya sebagai pemegang kendali tunggal. Dokumen kedua jauh lebih emosional. Surat pernyataan diskualifikasi ahli waris. Arini belum memiliki anak, dan dalam wasiat sebelumnya, jika sesuatu terjadi pada Arini, Reno akan menjadi pengelola tunggal seluruh yayasan dan aset keluarga. Membayangkan pria yang menggunakan uang kantor untuk menikahi selingkuhannya itu mengelola warisan ayahnya membuat darah Arini mendidih. Dengan coretan pena itu,
Arini menghapus nama Reno selamanya. Bagaimana dengan tuntutan ganti rugi? Tanya Arini setelah meletakkan pena. Tim kami telah menghitung total kerugian, termasuk biaya audit forensik dan kerusakan reputasi, jawab sang pengacara. Totalnya melebihi seluruh aset yang berhasil kita sita dari Reno dan Siska. Artinya, bahkan setelah dia keluar dari penjara nanti, dia akan menanggung hutang yang tidak akan pernah bisa dia lunasi seumur hidupnya. Dia akan berada di bawah pengawasan kurator keuangan. Arini mengangguk puas. Ini adalah jenis hukuman yang ia inginkan. Bukan sekadar jeruji besi yang bersifat sementara, tapi kemiskinan struktural yang akan mengingatkan Reno setiap hari bahwa ia pernah memiliki segalanya dan membuangnya demi sebuah nafsu dangkal. Setelah urusan notaris selesai, Arini pergi menuju ke sebuah panti asuhan yang dikelola oleh yayasan keluarganya. Di sana, ia disambut oleh tawa anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang drama pengkhianatan yang dialaminya. Di tempat ini, Arini merasa warisannya benar-benar hidup. Namun, di tengah kedamaian itu, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari pengacara pro bono yang ditunjuk negara untuk Reno. Ibu Arini, klien saya. Pak Reno, dia memohon untuk bertemu dengan ibu satu kali saja sebelum persidangan perdana minggu depan. Dia bilang dia ingin meminta maaf secara langsung. Suara di seberang terdengar ragu. Arini menatap anak-anak panti yang sedang bermain di taman. Maaf? Apakah dia meminta maaf karena telah mengkhianatiku? Atau dia meminta maaf karena dia tertangkap? Dia tampak sangat tertekan. Bu. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan mengenai surat-surat pribadi ibu yang dia simpan. Arini terdiam sejenak. Ia tahu Reno sedang mencoba menggunakan taktik manipulasi terakhir. Mungkin pria itu memegang rahasia kecil atau surat-surat cinta lama yang bisa digunakan untuk mempermalukan Arini di media. Namun, Arini bukan lagi wanita yang bisa diancam dengan sentimentalitas. Katakan padanya, ucap Arini dengan suara dingin yang tak tergoyahkan, bahwa pesanku sudah tersampaikan lewat papan bunga krisan putih itu. Jika dia ingin bicara, bicaralah pada dinding selnya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan pengakuan dosa dari seorang pria yang hati nuraninya sudah mati. Arini menutup telepon. Ia tidak akan memberikan kepuasan kepada Reno untuk melihat wajahnya lagi. Sore itu, Arini kembali ke rumah besarnya. Rumah yang dulu terasa sesak oleh kebohongan Reno, kini terasa luas dan segar. Ia berjalan ke perpustakaan ayahnya, menyentuh deretan buku tua yang menjadi saksi bisu kejayaan keluarganya. Ia mengambil sebuah foto keluarga, menghapus debu tipis di atasnya. Ayah, warisanmu aman, bisiknya. Perusahaan aman, dan namamu tidak akan ternoda oleh pria itu lagi. 2 jam kemudian, sebuah truk derek datang ke rumah Arini. Bukan untuk menyita, melainkan untuk mengangkut sisa-sisa barang Reno yang tidak berharga bagi Arini. Pakaian-pakaian lama, alat olahraga, dan koleksi sepatu mahalnya. Arini menginstruksikan agar semuanya disumbangkan ke lembaga rehabilitasi narapidana. Biarlah barang-barang itu pergi ke tempat yang seharusnya, ujar Arini pada Maya yang menemaninya. Aku ingin rumah ini benar-benar bersih sebelum matahari terbenam. Saat truk itu pergi, Arini berdiri di beranda. Ia merasa beban berat yang selama ini menghimpit bahunya telah hilang. Papan bunga duka cita itu memang menandai kematian sebuah hubungan, tapi hari ini, penandatanganan dokumen warisan itu menandai kelahiran kembali seorang Arini Wiryawan. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri Reno. Mulai detik ini, dunia akan mengenalnya sebagai wanita yang berdiri tegak di atas reruntuhan pengkhianatan, lebih kuat, lebih kaya, dan jauh lebih bijaksana. 6 bulan telah berlalu sejak gema langkah kaki Arini di pelaminan Hotel Lestari menghancurkan sandiwara Reno. Pagi ini, Jakarta diselimuti langit biru yang jarang terjadi, seolah semesta sedang turut merayakan sebuah akhir sekaligus awal yang baru. Arini berdiri di balkon kantornya di lantai 50, menyesap kopi hitam tanpa gula. Ia tidak lagi membutuhkan pemanis untuk menelan kenyataan hidupnya. Di atas meja kerjanya, sebuah surat kabar nasional menampilkan tajuk utama di kolom hukum. Vonis akhir skandal Wiryawan Group, mantan direktur divonis 12 tahun penjara. Arini membaca sekilas artikel tersebut.
Reno terbukti bersalah atas pencucian uang, penggelapan dalam jabatan, dan penyuapan pejabat publik. Di persidangan terakhir kemarin, Reno tampak kurus. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini mulai beruban di beberapa sisi. Tidak ada lagi sisa-sisa pria perlente yang dulu memikat Arini dengan kata-kata manis. Saat hakim membacakan vonis, Reno jatuh pingsan di kursi terdakwa. Sementara itu, Siska tidak bernasib lebih baik. Meski ia mencoba menjual informasi dari flash disk tersebut, posisinya sebagai penadah aset perusahaan dan keterlibatannya dalam menyembunyikan uang hasil kejahatan membuatnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Foto Siska saat digelandang menuju mobil tahanan dengan tangan diborgol, tanpa riasan dan tanpa tas bermerek, menjadi simbol bagi publik tentang betapa cepatnya harta haram bisa menguap. Arini meletakkan koran itu. Ia tidak merasakan luapan kegembiraan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan adalah ketenangan yang dalam, sebuah kepuasan yang sunyi. Bu Arini, tamu dari konsorsium Singapura sudah tiba di ruang rapat. Suara sekretaris baru Arini, seorang wanita muda yang cerdas dan efisien, memutus lamunannya. Arini merapikan blazernya. Terima kasih, Sari. Saya segera ke sana. Di bawah kepemimpinan Arini yang kini absolut, Wirjawan Group tidak hanya pulih, tapi justru berkembang pesat. Ia berhasil mengubah krisis tersebut menjadi momentum untuk melakukan transparansi total, yang justru mengundang investor lebih besar. Arini tidak lagi dikenal sebagai istri pewaris, melainkan sebagai sang penyelamat, yang memiliki tangan besi namun berhati dingin dalam urusan bisnis. Sebelum masuk ke ruang rapat, Arini melewati lorong di mana foto-foto direksi terpajang. Di tempat yang dulu ada foto Reno, kini terpasang sebuah lukisan abstrak yang melambangkan kebangkitan. Ia berhenti sejenak, menatap dinding itu, lalu tersenyum tipis. Ia teringat kembali pada papan bunga duka cita yang ia pesan. 2 jam setelah papan bunga itu tiba di hotel 6 bulan lalu, dunianya memang tampak hancur bagi orang luar. Namun baginya, itu adalah saat di mana puing-puing kebohongannya disingkirkan agar ia bisa membangun fondasi yang lebih kokoh. Pengkhianatan Reno adalah pupuk pahit yang membuat pohon hidupnya tumbuh lebih tinggi. Pukul 5 sore, setelah rapat besar yang sukses, Arini memutuskan untuk pergi ke makam ayahnya. Ia datang sendirian, tanpa pengawal yang biasanya menjaga jarak beberapa meter darinya. Di depan nisan sang ayah, ia meletakkan serangkai bunga lili putih. Bunga yang sama yang ada di papan bunga pernikahannya dulu, namun kini bunga itu membawa makna yang berbeda. Ayah, bisik Arini. Aku sudah membersihkan semuanya. Tidak ada lagi benalu di rumah kita. Ia duduk di bangku taman dekat makam tersebut, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Ia teringat pesan terakhir yang ia terima dari pengacara Reno pagi tadi. Reno mengirim surat permohonan maaf yang panjang, memohon agar Arini mau menjenguknya sekali saja. Reno menulis bahwa ia masih mencintai Arini dan semua yang ia lakukan adalah karena rasa tidak percaya diri berada di bawah bayang-bayang keluarga Wirjawan. Arini tidak membalas surat itu. Baginya, penjelasan adalah untuk mereka yang masih memiliki tempat di masa depan. Reno sudah menjadi bagian dari sejarah, sebuah catatan kaki yang gelap dalam buku kehidupannya yang kini penuh dengan bab-bab cerah. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan semburat oranye di ufuk barat, Arini berjalan kembali ke mobilnya. Ia melihat ke arah gerbang makam, di mana seorang penjual bunga sedang merangkai papan bunga untuk sebuah acara esok hari. Arini teringat bagaimana papan bunga duka citanya dulu menjadi bahan pembicaraan satu kota. Matinya hati nurani, gumamnya dalam hati. Dulu ia berduka untuk hati nurani suaminya yang mati. Namun sekarang, ia menyadari bahwa ia seharusnya berterima kasih. Tanpa kematian hati nurani Reno, Arini mungkin masih akan terjebak dalam pernikahan hampa, menjadi wanita yang tertidur di dalam sangkar emas. Kini, Arini Wirjawan telah benar-benar naik ke pelaminan yang sesungguhnya, bukan pelaminan pernikahan, melainkan pelaminan kekuasaan dan kedamaian batin. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk memberikan kebahagiaan. Ia adalah pencipta kebahagiaannya sendiri. Arini menghidupkan mesin mobilnya, memutar lagu klasik yang menenangkan, dan melaju membelah kemacetan Jakarta.
Ia melihat pantulan dirinya di spion. Matanya bersinar, bukan karena air mata, tapi karena api semangat yang tidak akan pernah ia biarkan padam lagi oleh siapapun. Fajar baru telah datang. Dan kali ini, tidak ada satupun pengkhianat yang diizinkan melihat cahayanya. Cerita selesai.